Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Suci Fitriani dari NIM 24017101 dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ide, gagasan dan jenis usaha. Mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baik, di sini saya akan membahas tentang lingkungan bisnis dan peluang usaha. Di sini ada dua lingkungan bisnis, yaitu lingkungan internal adalah berbagai hal atau berbagai pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap setiap program, kebijakan hingga denyut nadinya organisasi. Contoh lingkungan internal di dalam organisasi yaitu satu, pemilik atau owner, kedua, para pengelola, tiga, para staf atau karyawan, keempat, lingkungan fisik organisasi. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal. Dalam kegiatan operasional, perusahaan berhadapan dan senantiasa berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan yang terkait langsung atau lingkungan mikro perusahaan dan lingkungan yang tidak terkait langsung atau lingkungan makro perusahaan. Lingkungan mikro perusahaan adalah pelanggan, pesaing, pemasak, dan partner strategik. Sedangkan lingkungan makro perusahaan adalah pembuat peraturan atau regulator, kedua pemerintah, ketiga lembaga-lembaga non-pemerintah, empat masyarakat, dan lain sebagainya. Lanjut, di sini saya akan membahas tentang faktor lingkungan yang berpengaruh pada aktivitas bisnis. Ada dua faktor lingkungan yang berpengaruh pada bisnis, yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja memasukkan semua elemen yang relevan dan memengaruhi organisasi secara langsung. Elemen-elemen tersebut dapat berupa pemerintah, kreditur, pemasok, karyawan, konsumen, persaing, dan lain sebagainya. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial meliputi tekanan-tekanan umum yang mempengaruhi secara luas, misalnya tekanan di bidang ekonomi, teknologi, politik, hukum, dan sosial budaya. Next, di sini saya akan membahas tentang memunculkan ide dan gagasan berwirausaha. Pengertian gagasan dan ide usaha. Gagasan adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Menurut Alwi 2007 dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mengartikan ide sebagai rancangan yang tersusun di pikiran. Artinya sama dengan gagasan atau cita-cita. Selama ide belum dituangkan menjadi suatu konsep dengan tulisan maupun gambar yang nyata, maka ide masih berada di dalam pikiran. B. Munculnya ide wirausaha. 1. Pengamatan dan pengalaman pribadi. 2. Teknologi dan inovasi. 3. Peluang pasar. 4. Keterampilan dan minat. 5. Edukasi dan pengetahuan. 6. Brainstorming dan kolaborasi. Next. Faktor penyebab kegagalan ide usaha. Menurut Zimmerer dan Scarborough 2010 mengemukakan ada beberapa faktor penyebab kegagalan dalam menjalankan usaha, yaitu 1. Ketidakmampuan manajemen. Dalam bisnis kecil, kurangnya pengalaman manajemen atau lemahnya kemampuan pengambilan keputusan merupakan masalah utama dari kegagalan usaha. Kedua, kurang pengalaman. Manajer bisnis kecil perlu memiliki pengalaman dalam bidang usaha yang akan dimasukinya. 3. Lemahnya kendali keuangan. Kunci dari keberhasilan bisnis adalah adanya kendali keuangan yang baik. 4. Gagal mengembangkan perencanaan yang strategis.
Tanpa memiliki suatu strategi yang didefinisikan dengan jelas, sebuah bisnis tidak memiliki cara yang berkesinambungan untuk menciptakan dan memelihara keunggulan bersaing di pasar. 5. Pertumbuhan tidak terkendali. Pertumbuhan merupakan sesuatu yang alamiah, sehat, dan didambakan oleh sebuah perusahaan. 6. Lokasi yang buruk. Memilih lokasi yang tepat harus dipilih berdasarkan penelitian, pengamatan, dan perencanaan. 7. Pengendalian persediaan yang kurang baik. Pada umumnya, investasi terbesar yang harus dilakukan oleh manajer bisnis kecil adalah salah satu tanggung jawab manajerial yang penting. 8. Ketidakmampuan membuat transisi usaha. Setelah berdiri dan berkembang, biasanya diperlukan adanya perubahan gaya manajemen yang secara drastis berbeda. Next. Cara mengatasi terjadinya kegagalan dalam menjalankan sebuah usaha. 1. Wirausaha harus memahami dan benar-benar mempelajari usaha yang akan atau sedang dijalankan. Kedua, seorang wirausaha harus berusaha untuk lebih mendalam dalam usahanya. Ketiga, wirausaha juga harus aktif mengamati perubahan di dunia bisnis. 4. Belajar dan memahami dan menjadi dasar manajemen dalam mengelola sebuah usaha. 5. Mengelola sumber daya dan keuangan dengan perencanaan yang baik dan penuh dengan tanggung jawab. 6. Wirausaha harus memahami laporan keuangan perusahaan sebagai laporan operasional perusahaan. 7. Seorang wirausaha juga harus bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola sumber daya manusia yang bekerja dalam usahanya. 8. Seorang wirausaha juga harus selalu siap secara fisik dan mental untuk beradaptasi dengan segala bentuk perusahaan yang mungkin terjadi. 9. Meningkatkan mental keagamaan yang dapat dijadikan landasan kehidupan sosial. Next. Kesimpulan dari presentasi saya hari ini yaitu lingkungan bisnis merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu usaha. Lingkungan ini terjadi dari lingkungan internal dan eksternal. Gagasan adalah suatu yang dapat menentangkan inspirasi pelaku dan mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Ide dan gagasan juga menjadi dasar dalam menilai kegiatan wirausaha. Untuk seorang wirausaha, gagasan adalah hal yang menjadi awal penciptaan suatu usaha. Seorang wirausahaan juga perlu memahami bagaimana cara mengatasi agar ide bisnis yang telah disusun tersebut tidak mengalami kegagalan. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.